Halo, selamat malam. Anyone here? Suaranya sudah cukup jelas atau belum ya? Oke. Halo, selamat malam. Sementara sambil menunggu yang lain ikut gabung. Halo, Mas Kris Wibowo. Kayaknya daripada kelamaan saya langsung add aja ya. Baiklah. Coba. Masih ngadat ya. Aduh, gimana nih? Asik. Hey, Finally. aku Baiklah. nggak pernah loh gitu. Lagi Ya pernah udah ini nggak aku. apa-apa. Oke, Gimana, Mbak? aku buka dulu ya. Tadi aku masih galau-galau ini bisa apa enggak, takut lost lagi. Jadi mendingan aku tunggu join dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang kebetulan lagi lihat-lihat Instagram, terus lihat Hipa Vali ada live, boleh diklik, terus boleh nonton aku malam ini. Kita ketemu lagi di Hipa Vali Talks. Sayangan, nggak kenal maka nggak sayangan, katanya gitu. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang lagi di jalan, baru pulang dari kerja, atau mungkin ada yang masih beraktivitas. Memang tiap Jumat malam Hipa Valley Talks itu menghadirkan diskusi-diskusi yang ingin memberi wawasan baru buat teman-teman, termasuk juga malam ini. Malam ini kita mau ngobrol soal kemerdekaan. Jadi ceritanya, sebelum nanti kenalan sama narasumber kita yang ganteng di bawah itu ya, kedengeran nggak suara aku? Oh, kamu kalau dibilang Gitu. ganteng itu nggak sih langsung kayak sinyalnya, wow aku Enggak. ganteng gitu? Nggak ya? Aku merasa diri nggak ganteng, jadi biasa lah, Mbak. Oke deh. Jadi di Deh, bulan Agustus ini, Hipa Valley Talks akan apa, memberikan topik-topik yang istimewa tentang kemerdekaan. Nah, mulai dari kemerdekaan soal belajar, kemerdekaan dalam arti membela negara, nanti ada topik-topik juga yang berhubungan dengan hal-hal yang lain, dan itu semuanya seru-seru selama 4 minggu. Nanti topiknya akan bergantian. Nah, minggu ini topiknya adalah tentang kurikulum merdeka. Kayaknya agak berat-berat gimana gitu ya. Mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu aku juga nge-host di Hipa Valley Talks. Waktu itu topiknya tentang uh, kurikulum merdeka, disebut-sebut juga untuk pendidikan dasar dan lanjutan ya waktu itu. Nah, hari ini yang kita akan bahas adalah kurikulum merdeka untuk pendidikan tingkat tinggi atau universitas. Nah, tentu saja karena aku bukan seorang praktisi pendidikan, malam ini aku akan ditemenin sama mas-mas yang memang kalau dilihat dari profil IG-nya udah nulis dia adalah seorang pendidik. Aku takut loh, kayak aduh, baik aku siap dididik. apa sih yang mendidik? Aku siap Pengajar, dididik. bukan pendidik. Oh ya, pengajar. Oke, aku siap belajar mas malam ini gitu ya. Nah, kita akan kenalan sama Mas A. Kris Wibowo. Aku tuh malam ini sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya. Dirimu tuh Ya, siapakah? Cila Fanlit oke. 14 yang ganteng ini Ya, asalnya dari mana, pekerjaannya apa, dan apa yang bakalan kita diskusi malam ini. Monggo silahkan masnya. ya. Thank you, Mbak. Selamat malam, teman-teman. Saya Ari Murti Krisibowo. Kalau di komunitas saya dipanggil Butet, ya. Terus apa ya? Sekarang saya bekerja di salah satu PTN di Surabaya, PTNB. PTNB itu maksudnya PTN baru gitu ya, karena sejak 2010 atau 2009 ya, pemerintah Republik Indonesia itu PTN kan, menegrikan beberapa kampus swasta yang cukup kuat secara SDM. Misalnya ada kampus di Trunojoyo, di Madura itu dari swasta menjadi negeri. Lalu ada kampus di Magelang, Universitas Tidar itu sudah menjadi negeri sekarang. Oke. Terus di Merauke itu juga sama lah.
ada 3 kampus UPN karena dinilai memiliki semangat kejuangan bela negara, maka diminta oleh melalui keputusan Presiden SBY itu menjadi negeri. Walaupun sebetulnya dari sisi kuantitas kampus di Surabaya sudah terlalu banyak kan, sudah ada ITS, sudah ada UNESA, sudah ada UNER, ada UINSA, begitu ya, ada banyak poltek-poltek negeri, tapi ya karena dianggap bahwa UPN itu punya tinggalan veteran yang patut diapresiasi dengan penegrian. Nah, kira-kira gitu. Saya bekerja di Surabaya, tinggal di Sidoarjo, baru bekerja di Surabaya baru 5 tahun, jadi 2017 mulai bekerja di sini, aslinya dari Purwokerto. Ya, jaraknya kira-kira 15 jam lah Mbak, kalau dari rumah desa sana ke tempat kerja saya. Terus saya akhirnya di sini, ya belajar banyak sih gitu. Yang terutama kalau apa ya namanya, kalau sekarang kan, kalau dulu saya kuliah sebagai customer, tapi sekarang saya bekerja kan sebagai provider begitu ya, dan ternyata tantangannya tuh banyak Mbak, tantangan apa namanya, tantangan sekarang tuh banyak gitu, terutama sebagai PTN, sebagai perguruan tinggi negeri itu yang dituntut paling cepat mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, kira-kira gitu. Oke. Butet, seru banget. Aku baru pertama denger juga nih, apakah berarti kamu sekarang sudah merdeka atau nggak merdeka malah karena jadi negeri ya? Hmm, Wah, Butet, sebagai akhirnya ini Mbak, akhirnya bukan merdeka sebagai bukan merdeka sebagai akademisi ya, tetapi memang ya sebagai staf dari sebagai pemerintah begitu, akhirnya menjalankan apa yang diminta. Oke, itu nanti kayaknya topik tersendiri. Mas Butet, sebenarnya dirimu ngajar mata kuliah apa kalau boleh tahu? Saya ngajar di Visipol, di Visip UPN, saya ngajarnya di Prodi Administrasi Publik terkait dengan manajemen publik, kebijakan publik, terus ngajar pengantar ilmu politik, begitu. Kira-kira itu. Wah, oh, aku malam ini harus membuka cakrawalaku ke sana nih kayaknya ya. Politik udah jauh banget kayaknya. Enggak, Oke, ya, oke Bapak. deh Butet. Kita mulai ngobrolin tentang sebetulnya perubahan-perubahan. Jadi memang di eranya Pak Nadiem Makarim ini kita akui bahwa ada beberapa perubahan yang cukup signifikan ya. Dan mungkin untuk beberapa orang disebut sebagai trial dan error gitu ya. Nah, mungkin malam ini aku akan buka dulu tentang, kita kupas dulu deh ini sebetulnya kurikulum Merdeka, kampus Merdeka itu sebenarnya gimana sih Mas? Dan karena kan aku lihat tuh latar belakang peraturan undang-undang apanya tuh banyak banget gitu kalau nge-search di internet itu. Jadi sebenarnya cerita Betul. di balik kurikulum Merdeka ini apa sih Mas? Garis besarnya Ya. kira-kira Mas? Kebetulan saya di kampus itu dipercaya menjadi gugus penjamin mutu di tingkat program studi, jadi agak harus paham dikit gitu ya terkait dengan perkembangan kurikulum. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem itu sebetulnya bukan hal baru, tapi sudah disiapkan sekian tahun ke belakang. Salah satunya adalah, kalau nggak salah, dulu itu ada namanya, sampai sekarang ada ya, namanya SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kalau dulu kan kita kenal di SMA itu namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ya toh. Sebelum kurikulum berbasis kompetensi ada kurikulum apa begitu. Nah, ini sebenarnya paket yang berjalan dan bergulir terus. Kurikulum berbasis kompetensi itu sekarang itu kompetensinya itu harus berbasis output. Kalau dulu kita kuliah, saya misalnya kuliah gitu ya, waktu di UGM itu saya cuma tahunya duduk mendengarkan bab apa, bab apa, bab apa. Ya, kalau sekarang tidak begitu. Kalau sekarang ternyata setiap pertemuan itu harus punya sebuah capaian yang terukur. Misalnya mahasiswa bisa melakukan diskusi politik, begitulah. Maka pembelajarannya mengarahkan ke arah situ. Atau mahasiswa bisa melakukan analisis beban kerja pada pegawai. Nah, maka pertemuan hari itu dan pertemuan besok mahasiswa harus bisa. Jadi bukan lagi bab per bab seperti di buku ajar, tetapi setiap pertemuan harus punya output. Nah, karena
sekarang kurikulumnya berbasis output, namanya apa ya kalau nggak salah, OB, Output Based Education. Jadi ada ukurannya, dan setiap prodi itu harus punya capaian yang terukur. Maka satu prodi di prodi yang lain walaupun namanya sama, misalnya prodi teknologi pertanian, kampus A dengan kampus B punya capaian yang berbeda. Nah, tidak hanya sampai di kerangka kurikulum, tetapi lebih dari itu, yang kalau sebelum Mas Menteri Nadiem ini, itu baru mempersiapkan setiap infrastrukturnya untuk siap pada kurikulum OB yang berbasis output. Nah, di Mas Menteri itu lalu muncul indikator kinerja utama yang diukur outputnya institusi. Jadi Mas, kalau dulu kan pikiran kita ya kampus itu mengeluarkan sertifikat, namanya ijazah. Orang yang terima sertifikat, ya dia selesai studi gitu lah ya. Kita sekolah S1, SD, SMP, SMA, selesai sekolah. Tapi tidak disiapkan apapun. Nah sekarang Mas Nadiem ini membuat ukuran yang jelas bahwa kampus itu tidak hanya jualan ijazah. Kampus itu ijazah yang dijual tuh harus bisa diserap, karena kebanyakan dari kita lulusan perguruan tinggi S1 banyak, tapi yang bekerja tidak banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem, membuat sebuah jembatan supaya orang dari dulu, dari saya kecil misalnya, om saya itu kan kuliahnya di hukum, kerjanya di swasta, bagiannya pabrik, ngurusi teknis pabrik. Dan om selalu bilang, kakak saya pertanian, bekerjanya di bank. Nah, suaminya kakak saya juga begitu, sekolahnya di pertanian, kerjanya di HSBC, di bank juga. Lalu mereka semua bilang bahwa, wes gak apa-apa, yang penting kuliah, nanti kuliah kan lulus, kan mau jadi apa kita nggak tahu, pokoknya kita lulus dulu kuliah, kan pasti pikirannya begitu. Nah, Mas Nadiem ini membuat jembatan di mana kan kalau saya menyadari ya, saya lulus kuliah itu saya nggak bisa kerja. Otomatis kerja itu nggak bisa. Saya tahu banyak ilmu, tetapi saya tidak punya banyak keahlian lah, kira-kira begitu ya. Keahlian saya ya terbatas. Nah, Mas Nadiem ini pengen buat jembatan yang kuat, sehingga sebelum orang lulus itu sudah tahu kayak apa dunia kerja. Bahwa dunia kerja itu kan tidak seindah di kampus. Kalau dulu di kampus kan selalu bilang bahwa kita memperjuangkan rakyat, misalnya gitu ya. Kalau saya di Visipol kan gitu ya. Kita memperjuangkan rakyat. Begitu lulus, rakyat sopo yang diperjuangkan. Itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah, Mas Nadiem ini karena dia praktisi, bikinlah itu namanya kegiatan kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu ada banyak, Mbak. Oke. Jadi sebetulnya yang dilihat adalah adanya gap atau missing link antara kurikulum yang ada dengan kebutuhan yang ada atau harapan. Aku agak bingung juga karena kan apakah ini untuk memenuhi ekspektasi lapangan betulan atau memang ada sesuatu yang fundamental yang salah gitu ya. Sorry ya kalau boleh bilang salah gitu, karena gini, kalau menurutku kita kan juga terkotak-kotak nih, misalnya sekolah di pendidikan guru misalnya kayak gitu ya, maka dia akan belajar sesuatu yang berbeda dengan orang yang belajar ilmu matematika misalnya kayak gitu. Padahal itu kan sebetulnya esensinya harusnya sama gitu ya kan, tapi karena itu semua terkotak-kotak, itu menjadi sulit untuk dipahami. Apakah itu juga jadi salah satu tantangan yang ingin dijawab oleh kurikulum Merdeka ini, Mas Butet? Kukira begitu ya Mbak ya, karena gini, yang tadi itu tidak mungkin kita misalnya saya gitu ya, saya ada di keilmuan administrasi publik, saya ada ilmu saya itu ngomongin tentang kepublikan gitu ya, bagaimana situasi dan dinamika publik. Tapi dulu keilmuan saya itu didirikan untuk mempersiapkan para pegawai negeri sipil. Jadi namanya dulu lowongan PNS itu pasti pegawai administrasi publik banyak. Nah, masalahnya sekarang begitu PNS itu sedikit lowongannya, tidak setiap tahun ada, lulusannya mau jadi apa kalau tidak dipersiapkan pada alternatif
pekerjaan lain. Sehingga nggak ada masa gap year yang besar ketika dia lulus terus nunggu kerjaan, itu nggak ada. Ya. Gitu Mbak, maksudnya gitu. Jadi kan kalau orang aku sih naunya mempeng kedokteran gigi misalnya atau kedokteran umum atau kedokteran hewan, begitu lulus ternyata nggak ada lowongan. Nah Ya, ya. terus kayak gitu ya Mbak ya. Jadi atau saya belajarnya kimia murni. Begitu lulus apa aku nggak tahu gitu. Ya, ya. Tuh, jadi kita kira ini mempersiapkan, tuh Mbak. Seru. Oke, ini udah mulai banyak yang join, termasuk juga ada beberapa teman yang saya tahu berkecimpung di dunia kampus. Ada teman angkatan saya juga, Rosalia Erminia. Ntar boleh komen juga, Mini. Sorry, sinyalnya agak ngadat ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dikomentarin tentang penerapan kurikulum Merdeka. Butet, are you there? Kayaknya Butetnya apa namanya ngadat sinyalnya. Halo, apakah masih live? Halo Butet. Jadi malam ini teman-teman yang masih join, kita lagi ngomongin, aduh kayaknya putus nih. Oke, aku coba lagi ya, Mas Butet. Kita tunggu, mudah-mudahan. Nah, udah. Nah, tadi Oke, keluar HP. iya. Gimana Mbak? Jadi teman-teman, kalau ada yang baru join, aku tadi baru menyapa beberapa teman yang juga mungkin praktisi kampus, bahwa kita lagi ngomongin kurikulum Merdeka, karena aku tahu juga ada beberapa teman kita yang memang aktif di dunia kampus ya, jadi kita bisa ngobrol lebih banyak lagi nanti. Nah, tadi Mas Butet sudah membuka dengan sebetulnya ada banyak gap dari kurikulum yang sebelumnya diterapkan, yang coba dijawab oleh kurikulum Merdeka. Nah, sebetulnya secara prinsip, apa sih bedanya kurikulum Merdeka ini dengan apa yang sudah ada sebelumnya, Mas Butet? Mahasiswa, dulu saya ketika divisi Polu GM tuh, saya berhak untuk memilih mata kuliah di luar prodi saya. Tetapi Oke. punya batasan. Mm-mm. Misalnya saya ambil di ilmu politik, saya ambil di sosiologi. Saya pernah ambil di sosiologi hukum, sosiologi kriminal, begitu. Saya pernah ambil mata kuliah yang lintas jurusan. Bahkan beberapa misalnya teman-teman kedokteran mengambil di sini, di Visipol waktu itu ya. Cuman masalahnya adalah itu hanya ada di kampus-kampus besar yang siap. Sedangkan di kampus-kampus kecil tidak siap untuk lintas. Mereka, misalnya kampus lain gitu ya, itu lintas prodi itu baru bisa diterapkan ya di kebijakan kampus Merdeka ini karena dipaksa. Sebelumnya ya nggak bisa. Saya mahasiswa administrasi publik mau ambil di HI gitu ya, itu nggak bisa. Sudah selesaikan dulu paketmu 144 SKS. Kalau mau lebih nggak apa-apa, tapi kamu selesaikan dulu paketnya. Intinya kira-kira gitu Mbak. Nah, di Merdeka Belajar ini yang lebih parah adalah bukan cuma satu kampus, tetapi bisa lintas kampus, bisa lintas pulau, dan itu bisa diakui. Betul. Salah satu program yang menarik adalah pertukaran pelajar mahasiswa, PPM pokoknya, pertukaran mahasiswa gitulah, program pertukaran mahasiswa. Itu nilainya 20 SKS, terdiri dari 16 SKS mata kuliah di kampus yang dipilih, plus 4 mata SKS itu pembinaan modul Nusantara. Jadi modul Nusantara itu mengenal keberagaman, diajak ke kampung mana, diajak ke tempat ibadah mana, diperkenalkan bahwa Indonesia itu nggak cuma Islam kok, Indonesia nggak cuma Kristen kok, kalau mereka yang dari Papua gitu. Indonesia itu beragam kok, kira-kira gitu. Jadi seru ini Mbak nganunya, apa namanya, itu baru satu, yaitu baru pertukaran pelajar. Program dari MBKM ini ada 8. Oh, banyak ya. Iya, salah satunya tadi itu pertukaran. Jadi nggak cuma antar fakultas, antar prodi, tapi bisa lompat keluar. Oke. Nah, kalau dari 8 itu kan sebetulnya aku juga sempat nge-search ya. Sebetulnya ada magang, ada penelitian, boleh bikin apa namanya workshop atau apapun, boleh macam-macam lah itu programnya. Ada membangun desa pun ada yang bentuknya mungkin Betul. mirip seperti KKN. Nah,
kenapa sih harus diformulasikan? Karena kan di beberapa kampus sebetulnya itu sudah jalan dengan nama yang berbeda-beda. Tapi apa sih sebetulnya urgensinya kemudian ini diformulasikan menjadi satu kurikulum sendiri begitu? Bebannya yang berbeda, Mbak. Kalau dulu Oh, misalnya gini ya, KKN itu kan kalau di UGM 3 SKS, kalau di kampus saya sekarang di UPN cuma 2 SKS. 2 hmm, SKS itu kan kalau di satuan pembelajaran itu kan berarti hmm, 2 kali 170 menit hmm, hmm, atau setara dengan 340 menit kali 14 kali pertemuan. hmm, hmm, Jadi waktunya sangat singkat. hmm, Kalau di sini KKN gitu, ya berarti dinilaikan setara dengan 20 SKS. Maka hmm, mahasiswa itu akan membangun desa tidak hanya 1 bulan, tetapi 4 bulan sampai 5 bulan. Lah hmm, harapannya dengan membangun desa 4 sampai 5 bulan, dia tahu apa kebutuhan desa, dan ketika dia lulus, dia bisa kembali ke desa itu untuk melanjutkan usahanya hmm. lewat apa yang dia temukan. Kira-kira gitu, Mbak. Itu kalau yang magang ya. Ya, Termasuk juga yang magang yang KKN. Kalau yang magang juga begitu. Kalau hmm, di prodi saya itu bekerja sama dengan, memang ini mau memaksa kampus-kampus untuk punya inisiatif, Mbak. Inisiatif untuk cari partner ya, cari mitra. hmm, Nah, saya misalnya bermitra dengan Dispenduk Capil hmm. mana Sidoarjo, di mana mahasiswa tidak hanya magang 1 bulan, magang kan papernya cuma 2 SKS. Dua Ya, SKS itu kan selesai. hmm. Nah ini enggak, dibikin 20 SKS yang tidak hanya 1 bulan, tetapi 5 bulan, 6 bulan baru selesai. Harapannya ketika dia lulus, dia punya jaringan, nggak cuma pengetahuan, tapi jaringan kerja yang ada di situ Ya, selama 6 ya. bulan kan dia kira-kira Hmm. gitu, Mbak. Oke. Jadi dia berhak memilih jenisnya ya dan Hmm. juga memilih universitas sasaran yang mau dituju kan gitu ya. Itu punya kemerdekaan si mahasiswa ini untuk memilih itu. Nah, dalam memilih jenisnya ini apakah harus melalui ini aku agak teknis ya, melalui proses pengajuan dulu atau dia independen benar-benar merdeka Hmm. untuk menentukan atau ada peran serta dari universitas pengirim dan penerima. Kalau ini gimana Nah, sih sistemnya? oke, kalau dari 8 itu kan ada magang ya. Kalau magang Ya, berarti ya harus ada kerjasama antara prodinya dengan mm, tujuan magang, misalnya dengan ya tujuannya. perusahaan. Ya. Hmm, Kalau dengan desa ya begitu, antara LPPM-nya dengan desa sudah ada MOU belum, MOU-nya sekian lama gitu. Terus hmm, pengajar di sekolah juga demikian. hmm, Nah, pertukaran pelajar tadi saya sudah cerita ya, berarti antar kampus itu harus sudah ada MOU bersama. hmm, Dan penelitian atau riset itu tergantung pada prodinya. Jadi 8, apalagi ya, kegiatan kewirausahaan di tempat saya tidak ada, studi independen ini mengikuti pada kementerian, proyek hmm, kemanusiaan tempat saya tidak ada. Jadi 8 program ini tidak semuanya wajib dilakukan. Ini iya ya. adalah tawaran dari Hmm, hmm, pemerintah bahwa kamu boleh nih melakukan 8 program ini. Nah, tergantung prodinya mau mengambil yang mana. hmm, Masalahnya kalau di negeri itu ada namanya IKU, Mbak. Di PTN itu ada namanya IKU, Indikator Kinerja Utama. hmm. Di mana Itu, indikator kinerja utama itu mengukur capaian dari si kampus. Kampus itu hmm, dianggap berhasil kalau dia bisa menangkap, dia bisa mencapai indikator tersebut, kira-kira gitu, Mbak. Jadi misalnya indikator kinerja utama adalah jumlah mahasiswa yang keluar dari kampus untuk mengikuti MBKM 40%. Nah, itu hmm. kan maka kita mengejar itu supaya capaian kinerjanya tinggi. Kalau di Oh, swasta saya kira tidak dapat beban seberat itu, yang dapat beban LLDP-nya, hmm, kompetisnya, bukan kampusnya. Saya kira hmm, begitu. Tolong sih ya, ada beberapa rekan yang di sini yang dosen memang jadi barangkali yang di PTS saya tidak begitu, tapi kalau yang di PTN itu jelas bahwa ini adalah capaian kampus. Kalau kampus tidak sampai, misalnya kampus saya tahun 2020 akhir itu kan sudah evaluasi, tidak tercapai ikunya, Pak Rektor dipanggil, dimarahin sama Pak Menteri. oh, I see. Oke. Jadi kalau di negeri memang agak di-push ya, tapi nggak tahu kalau saya di swasta.
Oke, jadi ini kalau kalau boleh tahu ini sebetulnya udah tahun keberapa sih kalau dari penerapan kurikulum Merdeka ini, Pak Butet? Tahun kedua, Tahun tahun kedua kedua ya, di dan tahun ini. Nggih. ya, dan memang kalau yang universitas yang besar-besar mungkin memang sebetulnya beberapa sudah meneruskan program yang sudah ada itu ya. Nggih, betul. Tadi yang aku mungkin miss, Pak Butet, ini anak mahasiswa itu harus minta Mm-mm. izin atau enggak sih ke dosennya Iya. untuk jenis pilihannya itu, dan dosen ini apakah juga punya apa ya, punya otoritas untuk menentukan ini boleh atau enggak boleh, itu gimana ya? Hmm, jadi Kalau di tempatmu, i- kalau di pengalamannya Mas ya, Butet gimana? Heeh. ini saya kira berlaku di semua tempat ya kalau ini. Nah, Bahwa semua program, 8 program itu kan dikonversikan ke dalam SKS. Namanya oke. dikonversikan ke dalam SKS. Hmm, Nah, yang iya. punya kuasa konversi adalah program studi tersebut dalam kendali koordinator program studi Koordinator bersama program. dengan tim penjamin mutu. Nah, Oke. apakah boleh ambil atau tidak? Ya tergantung pada tim di dalam prodinya. Misalnya saya mau ambil magang, magangnya di mana? Di kalau di tempat saya kan magangnya mau di BUMD, PDAM Iya. misalnya ya. Nah, Hmm, maka mata kuliah yang dikonversikan ya yang hmm. terkait dengan kegiatan dia, tidak bisa misalnya ambil politik lokal gitu lah, nggak ada Ya. hubungannya antara BUMD dengan politik lokal, kira-kira gitu. Jadi tergantung pada prodinya dan prodinya memberi izin atau tidak, kira-kira gitu Mbak. Oke, thank you. Tuh, Ini teman-teman ada yang ikut jawab juga tadi, betul PTS dibebankan ke LLDT, LLDT mendampingi dan memfasilitasi PTS. Jadi ini untuk menjawab yang PTS tadi ya, karena kalau mm, Mas Butet ini kan pengalamannya di PTN atau PTS yang sebelumnya PTS tapi sudah di PTN kan. Buat teman-teman tak yang lain kenalkan yang Mbak, itu istriku Mbak, istriku tuh oh di LL Dikti itu halo, Mbak. jadi, baiklah, halo istrinya Mas Butet. Thank jadi, you udah bantu jadi dia di menjawab. LL Dikti ngasih jawaban, saya nggak tahu soalnya kalau yang urusan PTS. Baiklah. Ini baik banget istrinya ikutan mendukung suaminya. Oke, Ya buat dia yang jawab yang lain urusan PTS. yang mau nanya atau yang mau memberi komentar soal diskusi saya dengan Butet malam ini atau obrolan saya dengan Butet, boleh melontarkan pertanyaan di bagian bawah layar itu ada kolom tanda tanya, boleh nanya di situ atau kalau mungkin nanti saya akan bacakan di komen, boleh juga. Saya penasaran sih sebenarnya Butet kan ini kan bukan sesuatu yang udah apa namanya bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Nah, bagaimana antusiasme mahasiswa sejauh ini dalam memilih kegiatan MMBK? Karena kalau ada target kan pasti kampus juga akan jor-joran nih. Ayo dong membuat membuat Betul. pesertaannya meningkat. Boleh nggak cerita antusiasmenya mahasiswa terhadap ini gimana, Mas? Oke, kalau di tempat saya mereka sangat senang, Hmm, mahasiswa itu senang. Kenapa senang? hmm, Karena misalnya magang, hmm, saya magang di perusahaan. hmm. Perusahaan kan tidak tahu Hmm. rentang nilai berapa untuk dapat A, Oke. Hmm. ya kan? Nah, Ya, ya, mereka ya. pasti akan memberi nilai di atas 80 biasanya. Hmm. Sejelek-jeleknya orang magang dikasih nilai 85. Padahal menurut peraturan Hmm. rektor saya, nilai 81 itu sudah A. Apa Ah, oke. dampaknya? 20 SKS full A. Tidak ada yang enggak A. Akhirnya satu semester IPS-nya ya sudah 4. Jadi ini yang membuat anak-anak tuh, oh sudahlah ikutlah, pokoknya kerja aja, nggak mau sekolah, nggak mau bikin tugas. Gitu Oke. Mbak. Sudah aku mending Oke. magang aja. Hmm. Kira-kira Hmm. itu yang kacau begitu ya. Jadi terus KKN kalau di tempat saya dipaksa, lebih parah lagi di tempat saya itu, jujur ya dia, Hmm. LPPM itu memaksa mahasiswa untuk ikut KKN tematik MBKN yang Hmm. KKN-nya selama 6 bulan itu. Hmm. Dengan si LPPM itu mengeluarkan surat edaran dengan bilang bahwa tahun ini tidak ada KKN reguler 2 SKS, hanya ada KKN MBKN. Hmm. Padahal kan mata kuliah KKN itu kan miliknya LPPM, bukan miliknya Iya, Prodi iya. toh. Jadi Bukan miliknya ya Prodi sudah, ya. akhirnya semua daftar. Prodi kosong, nggak ada yang ikut kuliah. Oke. Tapi mereka senang karena pulang mereka IP-nya 4. Oke, oke.
Berarti masih ada tantangan juga ya, Mas Butet, ketika mengkonversikan atau menstandarkan kompetensi seperti apa yang di luaran, yang dikeluarkan dari yang dikerjasamakan itu ya, misalnya tadi kayak magang ke perusahaan, mungkin harus dibuatkan tools penilaiannya gitu ya, mungkin apakah Betul. performance Cuman ya itu pekerjaannya masalahnya oke. itu kan. Hmm. Kalau kalau orang diberi rentang nilai 1 sampai 100, 1 sampai 100, lalu ada anak magang, begitu kan. Pasti baik ya. Sejelek-jeleknya anak magang Iya, tidak mungkin dinilai kurang dari 80. iya, iya, Iya pasti toh, baik. padahal di banyak perguruan tinggi nilai 81 itu artinya sudah A. Nah, itu yang membuat berat gitu. Akhirnya ya sudahlah, ini jor-joran nilai. Itu paling Mbak yang paling kerasa tuh di situ. Oke. Tapi anak-anak juga senang ya, mahasiswa itu juga akhirnya senang. Ini tadi katanya ada yang tanya ini. Iya, ada Eh, yang menyampaikan, Mas Butet mungkin bisa cerita praktek di prodinya Mas Butet. Gimana caranya konversi kegiatan MBKM ke SKS? Mungkin tadi yang magang di Oke, lembaga kali ya, Mas? perusahaan ya. Gimana? Iya, oh ya. Monggo, Mas. Kalau magang di perusahaan, di lembaga, instansi pemerintah ataupun BUMD, kalau di tempat saya, sebelum disepakati mengirim mahasiswa, itu antara kepala, pimpinan dengan pimpinan sudah menyampaikan. Misalnya gini, eh, Pak, Pak Kepala Dinas, kami mau titip anak-anak. Berapa Pak Kepala Dinas siap terima? Oh, kami siap 6 supaya menambah staf kami. Oke, nggak apa-apa. Nah, target yang kami inginkan adalah mahasiswa mampu mengelola arsip perkantoran mahasiswa. Jadi, kami sudah menyampaikan capaian pembelajaran apa saja yang kami akan lakukan. Apa yang akan dikonversikan itu. Misalnya di manajemen perkantoran, dia harus bisa arsiparis, dia harus bisa tata kantor, dia harus bisa tata surat begitu kan, lalu dia harus bisa di situ. Atau misalnya kalau dia ada di mata kuliah manajemen pelayanan publik, ya Ya. maka dia harus punya pengalaman di front officer kantor instansi pemerintah. Nah itu sudah disampaikan sejak awal sebelum mahasiswa berangkat. Yang berat sebetulnya, ini saya jujur ya, mumpung audiensnya nggak banyak gitu, di tempat saya yang serap itu KKN. KKN itu pimpinan kami direktorat itu mengatakan bahwa tidak usah peduli mata kuliahnya apa, sudah pokoknya kalau dia di semester 5, ya paketan mata kuliah semester 5 dikonversi. Tetapi Oh, ada praktek yang lain. Jadi, itu kan tapi kan jadi parah ya. Parahnya iya. adalah dia tidak mengerjakan itu, dia tidak bisa misalnya eh, dia bagian mata kuliah manajemen aset misalnya ya Mbak ya. Kalau di tempat saya dapat Ya. manajemen aset gitu. Padahal manajemen aset. Padahal dia selama KKN tidak pernah berkutat dengan aset desa. Dia hanya pelayanan ke masyarakat, Ya. apa, kasih penyuluhan. Nah, bagaimana bisa tiba-tiba nilai manajemen aset jadi A? Ah, iya. Iya kan? Itu jadi masalah besar. Ya, Tapi ya. ada juga kampus lain, misalnya yang saya tahu, tolong nanti kalau ada yang salah ya saya dikoreksi. Petra misalnya. Hmm, hmm, hmm. Petra Surabaya itu konversinya bukan per mata kuliah. Dia pakainya mekanisme credit earning, bukan konversi. Jadi ada itu tulisan mata kuliah KKN MBKM. Bebannya berapa? 20 SKS. Jadi satu mata kuliah tapi 20 SKS. Nanti baru di apa namanya SKPI. Sekarang kan nggak cuma ijazah sama transkrip, Mbak. Iya, Sekarang kan iya. ada ijazah, transkrip, sama surat keterangan pendamping ijazah. Lah di surat keterangan pendamping ijazah itu ditulis telah melakukan kegiatan KKN dengan luaran 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Itu di SKPI. Itu ada kampus yang begitu. Tapi di kampus saya tidak melakukan itu. Saya termasuk yang agak risih sebenarnya karena kan dia tidak mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, tetapi Tapi nilainya dipaksa untuk full. Ya. nilainya full. Kalau di tempat saya mungkin agak lumayan ya. Kalau yang di ilmu sosial agak lumayan tuh kalau KKN, Mbak. Karena kan memang ketemu Iya, iya. masyarakat, interaksi pasti juga dengan instansi pemerintah. Yang susah itu misalnya kalau dia di sains data atau Iya. teknologi atau IT gitu kan, Iya. mata kuliah algoritma tiba-tiba A, padahal dia cuma KKN. Iya, iya. Nah Iya, itu iya. Jadi ya. jadi nggak matching ya. Setengah maksa supaya target universitas terpenuhi. Sebenarnya ada unsur seperti itu juga ya kan?
Iya, oke. Iya, Baiklah, kita next lagi. Ada juga yang nanya, ini Mas Butet seharusnya tuh, ini Mbak Rosa, kalau ada mahasiswa yang ambil MBKM boleh punya KRS normal atau enggak? Mungkin Mas Butet boleh share dari yang di tempatnya Mas Butet kali oke. ya? Ya. Saya share di tempat saya ya. Kalau di tempat Ya. saya itu yang MBKM tergantung pada kegiatan MBKM yang diambil. Hmm. Misalnya, kalau Mm-mm. dia mengambil MBKM magang Mm-mm. 20 SKS dan proses pembelajaran masih daring, dia Mm-mm. boleh menambah 4 SKS mata kuliah. Hmm. Tetapi tidak semua magang. Ada beberapa magang, misalnya MSIB, magang bersertifikat dan studi independen. Itu Mm-mm. ada program sini, Mbak. Magang bersertifikat itu magang di Kementerian Republik Indonesia, Mm-mm. resmi. Mm-mm. Itu biasanya kementerian mengeluarkan surat pernyataan, mahasiswa sudah mengisi bahwa dia tidak akan mengambil mata kuliah apapun. Jadi ya Hmm. cuma 20 SKS. Jadi tergantung magangnya. Ya, kalau Hmm. termasuk juga KKN gitu. KKN kan bisa juga sorenya ngerjakan tugas atau Ya, pas ya. sela-sela mereka ikut kuliah daring gitu masih bisa gitu. Itu diizinkan kalau tempat saya. Tapi ada beberapa program yang tidak diizinkan oleh kementerian atau mitra kita. Oke. Itu Mbak. Jadi memang ini penerapannya bisa tergantung dari kemampuan masing-masing universitas juga ya, Mas Butet. Betul. Kalau Kalau kamu sudah mumpuni enak ya kan, banyak sudah ya jaringan. sudah mumpuni punya jaringan, duit di kampus untuk operasional itu nggak perlu dihitung. Ya, Kan karena begini kan juga operasionalnya kan gede, bangun kerjasama ke kantor iya, sana, ke iya, kantor iya, sana, ke iya, kantor iya. sana. Nah, itu kan juga pakai operasional. Kalau kantor apa kampusnya kuat, saya kira sih semuanya bisa. Dari Oke. 8 program ini yang baru dijalankan tempat saya itu magang, proyek apa KKN, mengajar, Indonesia mengajar itu punyanya kementerian, Mm-mm. pertukaran pelajar itu punyanya kementerian, terus studi independen itu juga punya kementerian. Sudah cuma 5 itu saja. Jadi masih Yang paling, ada penelitian, penelitian oke, tidak dilakukan, kegiatan wirausaha tidak dilakukan, proyek kemanusiaan tidak dilakukan. oke. Begitu. Jadi Yang tidak paling semuanya banyak, diambil. yang paling banyak dipilih apakah KKN atau magang yang paling banyak sekarang kalau mahasiswa biasanya, Pak Kalau dosen? yang sudah kalau yang sudah berjalan, Hmm. mereka terpaksa memilih KKN karena diancam oleh LP3M Iya, tidak karena akan tadi keluar. ya. Oh, iya, iya, Tidak, iya. tidak ada KKN reguler lah ya sudahlah budal desa itu satu Aduh, angkatan iya, iya, iya. ya Oke. kira-kira gitu Pak. Ketika kita bicara ini konsep yang memang kita masih dalam persiapan menuju ideal lah begitu ya. Dalam peranan kampus mempersiapkan mahasiswa yang mau dikirim, sebetulnya apa yang perlu diperkuat oleh kampus? Selain tadi ada jaringan, ada operasional, apakah ada sistem-sistem lain yang perlu ditambahkan menurut Mas Butet? Dari pengalaman Mas Butet Eh, sendiri atau mungkin mengamati kampus-kampus di sekitar ya Mas? Kalau di tempat saya ya yang paling sulit waktu pertama kali, namanya juga program pertama kali ya, Mm-hmm. itu proses konversi pertukaran pelajar. Karena Hmm. kan mereka sudah studi di kampus luar, Mm-mm. terus pulang. Ya kan, pas pulang mereka cuma bawa lampiran transkrip. Mm-mm. Nah, kalau misalnya yang ikut itu banyak, maka kan petugas di akademik akan mengentri satu persatu. Ah, oke. Hmm. Itu masalah teknisnya paling sih begitu. Jadi ketika yang lain KHS-nya sudah keluar, kartu hasil studinya sudah keluar, yang Mm-mm. habis MBKM baru keluar bisa September, bisa Oktober. Hmm. Oke, oke. Dan kalau itu keluarnya mundur, maka mereka nggak bisa ambil KRS-nya full. Karena kan Hmm. nilainya masih K kan, belum masuk Mm-mm. angkanya. Nah, itu kan dari konteks yang mau ngirim nih, Mas. Nah, kalau universitas yang menerima, di tempat Mas Butet, apakah juga menerima pertukaran dari kampus lain, Mas? Menerima. Tahun ini kami terima 231 orang. Banyak, Banyak, banyak ya ternyata ya. Oh. banyak. Saya sendiri mendampingi, ini kebetulan saya ada di ini modul Nusantara. Modul Nusantara itu 4 SKS-nya pertukaran belajar itu tadi. Pertukaran Oh, mahasiswa itu tadi.
Saya kebetulan satu kelas itu 21 mahasiswa, Sana. itu terdiri dari seluruhnya berasal dari Sumatera. Wow, gitu ya. Dan Oh, bagusnya, saya nggak tahu ya, mau dikoreksi kalau yang di swasta ya. Kalau di tempat saya, mereka yang dari Sumatera datang ke Jawa, datang ke Surabaya, kosnya dibiayai. wow. Oh, gitu. Kosnya dibiayai. Jadi, Oh, terus nanti akan diajak perjalanan, ketemu dengan beberapa tokoh dan narasumber, itu mereka tidak keluar biaya. Jadi cuman ya hidup saja, biaya hidup di sini, tapi biaya tinggal sudah dibiayai. oh, gitu. Nah, aku jadi Hmm. penasaran nih, Mas. Kalau pertukaran pelajar ini kan, kalau aku jadi mahasiswa, Hmm. aku pasti pengen milih universitas yang lebih bagus. Ya nggak sih? Aku pengen. Hmm. Nah, ah, Betul. kalau menurut Mas Butet nih, kan universitas mutunya kan, ya maaf ya, beda-beda Nggak juga sama. gitu. Nah, Nah, beda, betul. itu gimana, Mas? Apakah akhirnya terjadi brain drain? Artinya orang malah memang memilih ke universitas tertentu saja, padahal mungkin maksudnya untuk memeratakan juga, atau jadinya aman aja nih milihnya? Lebih tinggi Ya atau enggak, lebih rendah? di tahun pertama, Mm-mm, karena kampus saya ini ya kampus PTNB, mm-mm. ya jadi yang ada mahasiswa saya milih di UGM, tapi Oke. nggak ada yang datang tempat saya. Tahun lalu itu kami mendapatkan cuma 80 kalau nggak salah, 80 Oke. mahasiswa. Aha. Jadi nggak banyak, 80 mahasiswa pertukaran. Nah tahun ini agak banyak, tahun ini 231 200 ya. tadi. Hmm. Iya, Nah, mereka 231 mereka itu. bisa dibekelin banget ya sama Pemdanya mungkin itu kali ya, atau sama universitasnya ya. Jadi bisa. Pembiayaan berasal dari program Kampus Merdeka. Jadi pemerintah itu Hmm. menyediakan dana itu untuk Oh kos-kosan gitu. mereka. Iya, jadi Hmm. memang ada program dari Kementerian Dikbud untuk mereka tinggal pertukaran pelajar itu. Termasuk ke kampusnya Mas Ted itu juga dapat pembiayaan dari pemerintah Kak atau mandiri? Maksudnya gimana? Maksudnya Mereka dari kampusnya, iya dari maksudnya untuk pembekalan program MBKM itu apakah semua uh-uh, universitas itu mendapatkan apa ya semacam bantuan dana begitu Mas dari pemerintah atau itu dikelola mandiri oleh universitas masing-masing? kemarin ketika saya ikut sosialisasi, Mm-mm. katanya memang selama 3-4 tahun ini akan diberi suntikan dana begitu. Jadi Oh, siapapun yang mau mm-mm. bisa. Hmm. Gitu. Baik-baik. Jadi Ya. tadi kita udah membuka beberapa apa ya, beberapa mungkin agak random gitu ya bahwa ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dipilih. Kemudian sistem penilaiannya itu memang belum seragam begitu ya Mas untuk masing-masing tipe. Mungkin kalau ada yang bisa dikonversi dengan mudah ke SKS mungkin mudah, tapi ada beberapa yang ya masih belum sesuai begitu ya. Dan banyak mahasiswa yang memang memilih kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul merdeka bisa dipilih, tapi ada juga yang akhirnya nggak merdeka gitu, akhirnya namanya aja yang Mm-mm. merdeka. Nah, kalau misalnya di tengah perjalanan nih, si mahasiswa ini kemudian memilih dan ternyata mengalami ketidaksesuaian dengan apa yang dipilih dalam kegiatan itu, apakah ada mekanisme evaluasi di tengah juga, Mas? Atau ya udah, pokoknya kamu udah belandang gitu, ya wes gitu. Nah, iya, kalau sependek saya tahu dari pengalaman saya, Mm-mm. ya sudah kalau kamu sudah memilih satu program ya sampai selesai. Kalau kamu tidak sampai selesai ya maka kamu dianggap gagal. Nah, Oke. tidak semuanya terkonversi ya tadi ya Mbak ya. Ada yang credit earning, ya credit earning tadi misalnya tidak menggantikan menjadi mata kuliah tertentu tetapi diberi mata Oh ya, kuliah ya, baru. ya, ya. Karena Mm-mm. begini, dampak dari apa namanya budaya Korea, K-pop itu ternyata besar. Mahasiswa saya Hah? mengambil studi bahasa Korea di kampus lain. Oke. Dia ambil 2 mata kuliah, jadi 6 SKS itu ambil di kampus lain di bagian studi Korea. Terus Oh, ini mau dikonversi apa? Mau dikonversi apa? jadi Iya, politik lokal kan nggak mungkin. Mau iya, dikonversi jadi iya, iya. pemerintah daerah nggak mungkin. Di kampus Merdeka diberi satu solusi yaitu tadi jadi credit earning. Credit earning itu tidak menggantikan mata kuliah apapun tetapi ditambahkan.
Oke, Jadi oke. sebagai mata kuliah tambahan. Jadi dia pasti lulus lebih dari 144 SKS. Oh, Kalau minimal gitu. 144 dia akan ditambahkan ke bawahnya. Soalnya kalau kayak itu, pertama kali saya juga kaget. Saya di penjamin mutu tiba-tiba ada anak datang. Pak, saya ini kan sudah ngambil ini, saya sudah studi nih, saya sudah 4 kali pertemuan. Masa saya Mm-mm. harus ganti? Oh, Mendem rek, saya pikir, mendem rek, lah ini mau dikonversi apa kalau kamu minta konversi? baru tahu, bagus juga ya. Ternyata ada dampak, maksudnya sampai segitunya ya. Ada orang yang emang terus belajar itu. Tapi Mas, kalau misalnya belajar sesuatu yang benar-benar out of the box itu, apakah dimungkinkan? Loh, justru sebetulnya yang dimau Mas Menteri gitu. Jadi Mas Menteri itu Oh, pernah gitu. di salah satu pidatonya dia bilang begini, Hmm. mahasiswa itu akan mengarungi samudra luas, Mhm. tetapi dia hanya belajar berenang di kolam kecil. Hmm. Biarkan dia belajar sebanyak mungkin, sehingga dia lulus juga bisa banyak. Nah, Hmm. kalau yang teman-teman yang di swasta, kalau di tempat saya akhirnya arahan dari Dirjen, mata kuliah pilihan itu Hmm. diperbanyak. Hmm. Mata kuliah pilihan diperbanyak, mata kuliah intinya dipersedikit. Jadi dibuat lebih singkat. Supaya mereka bisa ambil, dianggap sebagai mata kuliah pilihan. Ya misalnya tadi bahasa Korea itu ya dianggap mata kuliah pilihan, bukan Ya. dianggap sebagai mata kuliah inti. Gitu. Hmm. Ah, Kira-kira gitu. kita dari tadi kan ngomongin tentang kurikulum merdeka. Sebenarnya tadi ya ada mata kuliah pilihan, mata kuliah Hmm. inti. Kalau menurut Mas Butet, emangnya yang sekarang ini nggak memerdekakan ya Mas? Sampai harus dibuat satu satu gerakan sendiri gitu loh maksudku. Apakah memang di sistem pendidikan kita itu anak-anak tidak punya cukup kemerdekaan untuk menentukan apa yang ingin dipelajari begitu ya Mas? Atau gimana ya? Iya, saya kira iya. Saya juga kaget, Mbak. Gini, Mm-mm. saya studi ada di 2 kampus. Ya. Di S1 saya dan di S2 saya berbeda. Dan saya Mm. juga melihat, oh, begitu 2 kampus itu saya pindah ke kampus yang ini, saya juga terus membandingkan dengan banyak kampus-kampus yang lain. Oh, Mm. ternyata kampus itu memang membuat sebuah kurikulum yang saklek. Sakleknya Mm. begini, semester 1, semester 2, itu pasti isinya MKU, mata kuliah universitas, agama, bahasa Indonesia, Ya, ya. yang kira-kira mata kuliah umum, lalu ada mata kuliah pengantar di semester 1, Mm. pengantar statistik, pengantar, pokoknya yang pengantar-pengantar itu. Terus setelah itu baru semester 3, semester 4, semester 5 itu mata kuliah inti, yang ilmunya semua gitu kan Iya. ya. Heeh, Terus heeh. semester 6 mata kuliah persiapan untuk riset di semester Riset, 7. ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, dan mahasiswa kan tidak bisa nih, aku mau ambil mata kuliah semester 5 di semester 3 kan nggak bisa. Nggak bisa, iya. Mm-mm, mm-mm. Kebanyakan begitu. Nah, Mas Menteri itu, lah kalau begitu, terus kapan mahasiswa bisa belajar di luar dari kurikulum yang sudah ada? Oke. Saya sendiri mengakui misalnya ya, ilmu saya agak melebar dari dulu yang administrasi negara hanya ngomongin tentang apa yang dilakukan oleh negara dan pemerintah. Mm-mm. Sekarang kan sampai ngomongin tentang NGO, ngomongin Ya. tentang bagaimana swasta terlibat dalam Mm, mm, pemerintahan. mm, Nah, mm. kenapa melebar? Ya supaya anak-anak, kami sadar bahwa lulusan kami awalnya dipersiapkan untuk menjadi pegawai negeri. Ya. Sekarang begitu pegawai negeri nggak ada, kan kita harus mempersiapkan banyak kurikulum baru nih. Dan itu Mm. tentu tidak bisa dilakukan oleh kami yang hanya tahu ilmu tentang mengelola negara. Iya, iya. Iya, iya, iya. Supaya ayo keluar keluar belajar supaya kamu bisa tahu banyak hal gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau gitu berarti kan dosennya juga harus dipersiapkan untuk punya punya konsep yang lebih luas, termasuk juga menerima pertukaran pelajar dari mahasiswa yang di luar dari bidangnya sama sekali. Kira-kira untuk dosen sendiri ini apa tantangannya dengan MBKM ini, Mas? Yang pertukaran tidak hanya mahasiswa, Hmm. dosennya juga tukaran Mbak di dalam Mbak. Oh, Jadi dosen gitu. bergelut di dalam karena ada yang bilang Tukaran. ini nggak boleh dikonversi, ini mata kuliahku. Itu terjadi di semua prodi. Saya nggak rela, ini mata kuliah inti ilmu kita. Gitu Oh, Mbak. Jadi kalau mahasiswanya pertukaran, dosennya yang tukaran. Jadi tukaran. gelutnya Oh. itu ada. Jadi bukan pertukaran dosen, dosennya sing tukaran dewe.
gelut Iya, deh iya. pokoknya. Mereka nggak ikhlas memang, nggak ikhlas untuk Oh. bisa. Ya, misalnya apa ya, mata kuliah apa ya yang kalau di tempat saya itu ya, kebijakan Hmm, publik itu mata kuliah inti. Semua lulusan inti. harus bisa melakukan analisis kebijakan Iya. publik, kebijakan publik benar nggak, sudah baik nggak, kan gitu. Nah, ketika dipaksa konversi lewat KKN, ya pasti dia akan kekeh, saya nggak mau. Beratnya di situ. Iya sih ya. Akhirnya ya terus, bahkan sampai pimpinan kami mengirimkan potongan kata-katanya Pak Menteri. Sudah tidak Hmm. usah dilihat TPL-nya apa, pokoknya kalau dia sudah di luar, akui saja. Lah, masalahnya Mas Menteri kan tingkat Iya. manajerial. Manajerial kan hanya memberi perintah. Iya, Yang berat kan benar. dibagi. Kami di Iya. teknis kan juga tidak melanggar peraturan perundangan. Misalnya SNDikti itu kan ada beberapa aturan-aturan baku, apa Iya. kuliah apa, capaiannya apa, itu kan harus muncul gitu loh. Iya, iya Itu yang benar. kadang Nah, tukaran. eh, Iya Mbak, tukaran betul Mbak. aku juga mikirnya gini, Butet, kan kayak kemarin aku diskusi sama tentang design thinking ya waktu itu, bahwa kita ini kebanyakan dididik secara didaktik. Apa yang dikatakan dosen itu adalah apa yang benar gitu ya. Kemudian ketika kita mengajar menjadi dosen atau menjadi guru, kita dipaksa dalam tanda petik switch ke sistem yang sangat berbeda. Bahwa mahasiswa punya kemerdekaan, bahwa ini gitu. Ada nggak kesulitan dari dirimu bahwa aku tuh dulu diajarin nggak gini loh, atau misalnya wah ternyata aku susah banget gitu, anak-anak tuh sekarang modelnya kok beda gitu, ada nggak sih yang di luar keilmuan ya, maksudku apa ya, tantangan apa ya, gejolak gitulah, kayak misalnya Oh, kayak kami di, kalau saya di kan orang kedokteran, saya punya pelajaran 8 semester. Saya tahu adik-adik kelas saya sekarang bisa lulus 5 tahun jadi dokter, itu saya punya pertanyaan, dan po gitu, kok cepet banget gitu kan, itu cara belajarnya gimana gitu, kadang-kadang ada kayak gitu gitu, itu pengalamanmu gimana Mas Butet, ada ya tips sama nggak? sebetulnya. Saya itu lulus, saya kan masih juga baru toh Mbak. Saya lulus Iya. S1 itu 2010. Yang Hmm. sebenarnya agak paham gitu ya, tapi saya sendiri kaget. Hmm. Misalnya begini, kampus Merdeka ini memungkinkan memberi otoritas juga kepada rektor Hmm. untuk menyiapkan, karena mata kuliah bisa dikonversi ya, Iya. maka mahasiswa satu itu bisa lulus tanpa skripsi, Iya, itu yang tanpa aku tugas baca. akhir. Iya. Iya Pak, betul. Dan itu di Nah, apa, di apa ya, di expose gitu loh ke diri dia. digaung-gaungkan, Iya. betul. Kalau di tempat saya masih tetap ada skripsi, tetapi bisa tanpa ujian pendajaran ketika dia Nah, punya jurnal. Nah, yang iya, saya kaget sekali hari ini tadi pagi saya mendengar, membaca gitu ya dari grup iya. WA Asosiasi Keilmuan saya, Mbak Ola, salah satu peneliti senior di UGM, pengajar, Hmm. dosen di UGM itu meluluskan mahasiswanya yang punya Scopus 2, Hmm. ya, Scopus Hmm. 2, judul penelitiannya itu sangat tidak administrasi publik. Oh iya. Judulnya adalah Judulnya adalah model kebijakan dan manajemen pada studi kasus game apa begitu. Jadi Wow. tanyai kan, Pak Ola itu bilang gini, aku lihat anakku, mahasiswaku ini senang main game. Dia kalau tak tanyain politik dia nggak paham. Terus ya sudahlah, kamu suka main game, kamu main berapa game, kamu cerita ke aku gamenya kayak apa. Nah, kamu Hmm. nemu nggak teori-teori kebijakan, teori-teori itu? Oke, kamu nggak usah bikin skripsi karena aku tahu kamu nggak bisa bikin skripsi. Kamu bikin aja tulisan jurnal, Hmm. kamu siapkan itu menjadi Scopus, dan ternyata diterima di Scopus 2, Q2. Dan itu kan nilainya gede banget gitu loh. Lagi UGM Hmm. dengan cara begitu tanpa skripsi, saya membayangkan enak banget ya. Iya. Scopus Scopus itu Kok kan boleh? paling kan cuma 10 sampai 11 halaman, walaupun revisinya banyak ya. Ya, Tapi ya, kan ya. artikel kan 11 halaman gitu. Ya, enak ya. Di UMM Malang misalnya dia boleh bebas skripsi kalau terbit di jurnal Sinta 1, Sinta 2. Oke. Hmm. Nah, kalau di tempat saya pokoknya jurnal Sinta itu bisa bebas ujian lisan, Hmm. tetapi masih tetap harus skripsi. Nah, itu tergantung pada setiap keputusan
rektornya. Jadi Oke, oke. Merdeka Belajar ini memberi kemerdekaan bagi rektor juga untuk bisa mengganti apa Suka, suka. namanya skripsi sebagai mata kuliah terakhir, itu boleh itu. Oh gitu, oke. Nah, eh, Itu. ini kan berarti apa ya? Maksudku padahal kan tadi di awal Mas Butet sempat bilang sebetulnya setiap prodi itu sebenarnya Mas Nadim pengen juga ada standar kompetensi kan sebetulnya. Lah kalau Mm-mm. kayak gini kan nggak memenuhi atau bisa dianggap memenuhi standar kompetensi kah? Atau gimana ya? Bagi kami yang di dalam prodi tentu dianggap tidak memenuhi standar kompetensi Iya, kita heeh, itu, kan? tetapi Heeh. bagi industri ternyata kompetensinya itu. Maka yang dilakukan biasanya di prodi-prodi, kalau di prodi saya dan di prodi teman-teman saya ya di sekitar tempat saya, kampus saya itu bisa 1 tahun itu mengadakan sinkronisasi kurikulum. Hmm, hmm, Sinkronisasi kurikulum itu intinya membawa senior dari luar ya, dosen senior dari luar yang hmm, sudah menerapkan MBM dengan benar. Misalnya kemarin yang pertama kami ngundang, yang kedua ini kami ngundang Pak Mulu dari UB gitu ya, Universitas hmm. Brawijaya yang sudah Baca. lebih tahu gitu, kondisinya kayak apa. Lalu dia juga cerita gitu loh. Nah, kalau begini gimana Bapak Ibu? Kalau misalnya di luar dia diajari membangun manajemen bisnis Ya. di BUMD gitu misalnya ya. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu mau dimasuk dari kompetensi apa? Lalu dia bilang gini, supaya kita tidak terlalu lama bertengkar, Hmm. lebih baik standar kompetensi kita ditambah. Oh, Jadi oke. ditambahkan, jadi ada manajemen bisnis, ditambahkan ke bawahnya gitu. Jadi nanti, oh ya sudahlah, berarti mahasiswa ini lulus bagian, kalau kompetensinya 1 sampai 5 begitu, mahasiswa ini lulus kompetensinya 1, 2, 3, 4 plus 7 gitu misalnya. Jadi yang 5, 6 Ah, nggak lulus 7 gitu. Kira-kira gitu. waduh, berat ini berat berat. Kamu Kalau nggak bisa, makanya kalau saya kira kalau di dokter nggak mungkin karena nggak dokter kan mungkin ya. sistemnya blok. Nggak Dan mungkin. medis kan memang medis kayaknya kekecualian ya kalau nggak salah ya, nggak bisa Betul. untuk Nggak bisa kedokteran untuk nggak bisa. dilakukan ini. Iya. Masa Karena dia mau emang belajar terlalu bahasa Korea berisiko. tadi kan nggak mungkin ya? Ya mungkin juga, Mbak. Tapi kan jadi mata kuliah tambahan. Ah, nggak Kalau boleh tambahan. dulu kalau dulu kan SKS maksimal 160. Iya iya, Setelah itu kan harus di drop. Sekarang enggak. Anak mau lulus 180 SKS boleh. boleh Tapi ya. mau Asal buat kuat apa aja. toh? Iya. Asal kuat aja imannya. Kuat iman sama kuat Kira-kira bayar gitu. bapaknya ya. Oke deh. Aku ini kan tadi kita ngomongnya agak sempit ke kurikulum Merdeka doang nih ya. Aku Deh. sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang agak agak lebar juga nih. Kita kan tahu kondisi universitas-universitas kita sekarang tuh banyak dibanding-bandingkan begitu ya. Misalnya kayak orang aja mau Mm-mm. milih universitas tuh, oh itu universitas yang bagus tuh yang ini, misalnya gitu ya. Ada rating tiap tahun Mm. diumumin berdasarkan ini universitas Betul. terbaik di Indonesia. Aku punya pengalaman waktu aku mau sekolah keluar, Mm. justru kita nggak diajak untuk ngelihat universitas mana yang paling bagus. Yang diajak untuk dilihat adalah kamu tuh mau belajar apa. Kamu mau belajar tentang, misalnya aku belajar international health. Oke, international health, Mm. topik khususnya tentang apa? Oh, aku mau belajar tentang non-communicable disease, vaccine making. Di situ kita Mm. diajarin untuk milih, kamu cari universitas itu, dia punya profesor yang ahli itu enggak. Nah, itu Mm. beda banget dengan di sini gitu. Karena kalau di sini orang Benar. akan selalu berusaha lihat, oh nama besar universitasnya dulu gitu. Ini kebalik Betul. banget kan. Jadi kita tuh di sana nggak pernah, Mm. oh nggak apa-apa belajar di universitas yang 3 jam naik kereta itu nggak apa-apa. Karena di situ ada profesor yang ahlinya itu. Temanku belajar maritim law of apa marine law itu di universitas yang jauh sekali dari Australia karena dia tahu di situ memang ada ahlinya. Nah, kenapa sih kita nggak bisa belum belum ada tahapan itu bahkan di universitas besar sekalipun menurutku belum belum terjadi itu kayaknya Mas Mas Butet. Ah, Benar nggak pengamatanku? ada tapi di tingkat doktoral. Oh, Jadi sayangnya ada jauh ya? tingkat doktoral. Jadi jauh, Mbak. KKN ini level Iya. 9. Hmm. KKN dia level 9. KKN ini paling tinggi itu sudah. Standar Oke, kualifikasi nasional yang tertinggi. Ada misalnya temanku hmm. di UNER, di KMKDU, mata kuliah pendukung disertasi, Hmm. MKPD,
itu disuruh mengambil 1 semester penuh di UI. Bertemu dengan Profesor A, Profesor B, Profesor C. Itu atas siapa namanya? Saran dari promotor. Kamu lebih baik daripada kamu konsultasi ke saya dan profesor di sini tidak ada yang ahli. Kamu ke UI, kamu ke UI ini lah. Itu ada cuman adanya di tingkat doktoral. Di tingkat S1 ada. Itu kata Rosa KKN level 9 itu ya. Iya. Iya karena Mbak Rosa suruh masuk tuh, Mbak. oh ya mau diajak join Ros. Jadi aku tuh soalnya penasaran kok kita ini kan beberapa ponakanku sudah mau kuliah juga dan kita lagi memilih-milih mana universitas yang tepat. Nah, itu sayangnya memang eksplorasi ke jenis mata kuliah yang mau diambil itu memang belum spesifik gitu loh. Jadi orang lebih ke yang gede-gedenya dulu, nama besar dan apalagi dengan indeks Scopus tadi, Pak Butet. Aku pengen tahu juga lebih lanjut. Sebetulnya sekarang tuh kenapa sih harus kejar-kejaran itu? Bahkan dosen tuh bisa saling sikut-sikutan karena publikasi Scopus. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia ini sekarang? Ini sebelum sampai situ ya Mbak ya tadi gara-gara Mbak Rosa ini ngomong KKN level 9 dan tadi ngomong mata kuliahnya besar-besar gitu ya. Ada pergeseran yang besar menurut saya dari apa itu sarjana, apa itu master dan apa itu doktor. Jadi sekarang itu di SKKNI atau di SNDikti ya, itu menyatakan dengan tegas bahwa S1 itu tidak mengejar keterbaruan ilmu. S1 hanya pada tahap memahami ilmu dan mempraktekannya. Selesai. Saya tahu nih cara memanajemen masyarakat nih, lalu saya turun dan saya coba manajemen masyarakat. Selesai. Saya nggak perlu temukan gimana cara supaya lebih efektif, itu enggak. Pokoknya saya cuma tahunya menerapkan. Itu memang ada Mbak. Jadi di KKNI level 7, KKNI level 6, sarjana itu kan level 6, itu hanya di situ. Nanti pengembangan, pendalaman itu ada di KKNI level 7. Profesi dan master di KKNI level 8. Jadi sekarang KKNI level 6 itu ya cuma mengerti ilmu besar dan bisa mempraktekannya. Udah itu toh. Nggak perlu mendalami. Jadi kemarin juga berkali-kali ditegaskan ketika kami ngikut lokakarya kurikulum ya. Bapak Ibu jangan pernah ketika mendampingi mahasiswa bilang novelty-nya di mana. Nggak perlu, itu S1, S2, S3 baru Bapak Ibu tanya novelty kebaruan ilmu di mana. Yang penting S1 itu bisa menjalankan apa yang dia pelajari. Itu toh. Nah, kalau dulu kan kita kuliah itu kan, kita harus nemu sesuatu nih, nggak boleh sama nih, kita harus temukan inovasi tertentu gitu. Sekarang kok di SKKNI atau di SNDikti ya, saya lupa pokoknya di dua dokumen itu mengatur bahwa KKNI level 6 itu hanya menerapkan ilmu. Mas Butet itu kemajuan atau kemunduran? Atau nggak tahu ya. Mungkin takutnya begini, kalau dulu itu saya juga jadi ketawa ya. Kalau dulu itu kan seorang guru besar bisa hanya insinyur S1 saja, dia bisa jadi guru besar. Nah sekarang untuk jadi guru besar dia harus doktor. Nah takutnya kalau misalnya S1 saja sudah bisa jadi guru besar, ngapain sekolah S2, S3 gitu. Mungkin loh ya, jadi diperlebar spektrumnya. Mungkin. Jadi saya juga nggak tahu alasannya gimana dan apa itu kemajuan atau kemunduran, saya nggak tahu ya. Kalau ngomongin Scopus, kenapa mengejar Scopus? Karena satu, bergengsi bagi universitas. Siapa yang menyatakan bergengsi itu sih sebenarnya Mas Butet? Aku kok karena ada belakangan ini menjadi-jadi gitu kayaknya. Yang pertama ada beberapa indikator untuk mengukur pemeringkatan kampus itu tadi. Di Indonesia tentu kampusnya kan banyak sekali. Kampusnya banyak. Istriku yang di LLDikti itu juga cerita bahwa di Jawa Timur saja itu ada. Tuh katanya istrinya naik jabatan akademik ya Bun. Ya kalau itu ya teman, maksudnya ada banyak kampus sampai 300-an kampus yang sebetulnya benar-benar melakukan pendidikan itu cuma sedikit. Sisanya ya industri jual beli.
Jadi kan itu tidak baik. Lah, salah satu indikator kampus yang bagus, salah satunya ya Scopus itu. Dan memang betul, makanya tendang-tendangan Itu dan kan. melegalkan bicara. Contoh ya, ini saya apa namanya, lagi pada isi sistem. Lagi ngisi ya itu. Salah satunya adalah jujur, UNER. Saya mau katakan UNER ya. Kalau ada dosen UNER, saya tolong dikoreksi ya. Kalau ada dosen, aku wis rampung ya, LKD-ku wis beres. UNER itu melegalkan berbagai cara agar capaian Scopusnya tinggi. Salah satunya adalah untuk lulus S2, dia harus punya publikasi Scopus paling rendah Q4. Gila. S2 loh. Gila. Tapi jelas bahwa di Scopus pertanyaan pertama adalah kamu memiliki novelty apa terhadap risetmu. Iya. Scopus itu namanya novelty apa yang kamu hadirkan dalam risetmu. Nah sekarang S2 dipaksa itu. Kalau tidak, lalu mereka akan adakan apa namanya konferensi internasional yang bekerja sama dengan salah satu penerbit Scopus. Gitu. Kira-kira gitu. Lalu penerbit Scopusnya dibayar borongan gitu. Iya. Akhirnya kan tinggi. Makanya saya menyadari, oh iya, UGM itu Scopusnya paling rendah dibandingkan UI, ITB, UNER. Scopusnya paling rendah. Dan tak kira yang memang dosennya tidak banyak mengejar Scopus. Tapi bukannya peringkatnya malah paling tinggi ya? Iya, peringkat ininya ya. Tapi kalah ya kelihatannya ya. Di pemeringkatan kan cuma satu tuh Mbak. Ada QS Star, ada apa lagi ya? Iya banyak sih. Iya. Oke. Itu jadi salah satu indikatornya itu. Yang kedua yaitu PUM itu. Syarat untuk menjadi seorang associate professor ketika dia belum doktor adalah Scopus. Syarat untuk menjadi guru besar di level apapun, dia harus punya Scopus. Syarat agar tunjangan guru besar keluar, dia harus punya Scopus. Nah, ini kan gitu. Jadi ujungnya banyak. Bahkan jadinya, gini Mbak. Apa? Jadinya gimana Mbak? Jadinya tuh aku mikirnya sorry nih. Kita ngomongin tadi awal kurikulum merdeka, ternyata kampus nggak merdeka-merdeka banget gitu loh. Kampusnya nggak merdeka. Di salah satu kampus besar di Surabaya, di Jawa Timur ya Mbak ya. Iya. Saya ingat betul. Ada salah satu besar di Jawa Timur itu negeri, dan dia bilang begini, datang ke kampus saya ngobrol-ngobrol gitu toh. Iya. Pak, Bu, di sini nggak ada toh tunjangan dia bilang apa ya? Insentif 100 juta nggak ada. Nggak ada. Di tempat kami ada. Jadi seorang guru besar diberi insentif 100 juta. Tujuannya untuk membiayai studi doktoral. Tetapi mahasiswa yang biaya studi doktoral wajib mengeluarkan 2 Scopus. Jadi sebenarnya itu pacar. Ya? Dikasih janda sama kampus, terus habis itu si profesor ini kasih ke mahasiswa ini buat bayar kampus sekolah gitu kan. Iya. Bayar sekolah masuk lagi kampus gitu loh. Terus habis itu dia jadi kampus gak rugi apa-apa ini. Kampus kasih duit 100 juta, uangnya masuk lagi ke kampus dapat Scopus. Ada kampus negeri yang begitu, Mbak. Ya, kayak MLM ya. Ini menciptakan kaki-kaki. Menciptakan kaki-kaki gitu. Yang kerja anak buahnya gitu kan. Pokoknya cari mahasiswa siapa yang mau dibiayai beasiswa sampai lulus S3. 1 tahun seorang guru angoni 100 juta untuk menghasilkan 1 atau 2 Scopus. Separah itu Mbak. Di UNER misalnya, kalau saya agak tahu di UNER ya, di UNER tuh misalnya punya aturan kalau doktoral itu, kalau kamu mau dapat nilai disertasimu utuh 100%, maka kamu harus menghasilkan Q1 atau Q2. Kalau kamu mau kalau tidak begitu, maka nilaimu adalah 80% dari nilai kuantitatif disertasimu. Jadi misalnya saya punya disertasi nilai 90, tapi cuma punya Q4, maka saya ya dikalikan 80%. Jadi cuma 70 sekian. Gitu. Padahal kan angka SKS disertasi kan agak tinggi. Itu teman-teman saya yang bercerita, Mas aku mumet Mas, kenapa? Scopusku itu cuma Q3. Kalau mau 100% aku harus punya 2 Scopus.
Oh, luar biasa. Aku tertarik nih sama statement istrimu. Scopus itu wajib karena mengingat IKU nomor 5 ya, bahwa hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekomendasi. Tapi kan ini kan atau kalau misalnya digunakan oleh masyarakat, masa nggak cukup baik sih? Apakah harus Ya, diakui di Scopus juga gitu? digunakan hmm, yang kemarin akhirnya terus dibatalkan, tetap dibatalkan lewat MK itu, Mbak. Kan ada yang Oh. dibatalkan lewat MK itu. Scopus tidak Hmm. lagi wajib. Hmm. Cuman peraturan pelaksanaannya yang belum muncul. Jadi Oh. bagi orang-orang yang tetap ikutnya Scopus. Nah, atau itu Iya. hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, artinya masyarakat dunia industri, dunia usaha Hmm. itu Hmm. mendapatkan paten. Kalau nggak punya paten atau punya paten tapi nggak dipakai, itu ya nggak bisa, nggak Hmm. masuk di IKU 5 itu. Iya, iya, iya. Tuh. Oh ya. Nah, ini aku tertarik juga karena kita udah agak lebar. Kan sekarang Mm kampus itu -mm. banyak banget Pak dosen. Oh, di Mm setiap -mm. universitas di kabupaten pun punya universitas, punya sekolah tinggi gitu kan. Mm -mm. Fenomena ini dengan adanya kurikulum merdeka lah, dengan adanya indeks ini, gimana cara ngaturnya ini? Kayaknya udah susah gitu. Maksudnya mau menstandarkan seperti apa? Wong yang gede-gede aja pada kenyataannya ya nggak merdeka-merdeka banget gitu loh. Masih banyak yang mesti diperbaiki gitu. Sementara yang kecil-kecil nih makin banyak. Kedokteran aja mas, itu waduh menjamur di setiap provinsi, semuanya Karena bikin fakultas kedokteran. Nggak tahu mau lulus jadi dokter kayak tuh, apa. mau lulus Bodo jadi amat. dokter kayak apa, betul, Iya bodoh itu. amat. Ini gimana Iya, ya iya, iya. dirimu Ya mengamatinya? karena fenomena orang Indonesia itu kan senang akan ini ya, bukan kompetensi tetapi gelar begitu ya. Salah Hmm, satunya begini, ya. saya ketika istriku itu pulang dinas, Nah, ya ada cerita dari, kan banyak banyak kampus di sini ya, di Jawa Timur memang banyak sekali, ada 300 iya. kampus besar dan kecil. Dan banyak juga kampus-kampus yang didirikan oleh pondok pesantren, Hmm, hmm, di mana pondok pesantren basisnya tentu doktrin agama, hmm. bukan basic science. Iya, Ya, bukan. toh? Heeh. Nah, bukan basic science. Jadi, ya mereka hanya mengajarkan apa yang doktrin agama lakukan. Hmm. Ketika itu mahasiswanya ditanyai, ini dari salah satu pulau yang cuma tinggal Madura ya, salah satu kota di Madura begitu ditanya, Hmm. Hmm. kamu kuliah, habis kuliah mau jadi apa? Hmm. Jawabannya adalah, ya saya mau pulang ke rumah, menikah, punya anak, Hmm. dan jadi guru ngaji di kampung. Heeh. Nggak salah, itu nggak Iya, salah kan iya. Mbak, Iya, itu kan iya, iya. baik. Tapi untuk Iya. KKN di level 6 kelihatannya itu mimpinya terlalu rendah gitu loh, maksudnya Iya. loh. Ya kan? Bener. Itu jadi KKN di level Aduh. 4 atau KKN level 3 aja nggak apa-apa gitu loh. Iya. Tapi kalau Heeh. KKN, nah kira-kira begitu. Jadi mereka itu pikirannya, ya sudahlah, aku tak sekolah, bayar, aku tak sekolah, bayar. Sama kayak ketika, kenapa kamu harus lulus SMA? Karena aku perlu ijazah SMA. Bukan aku bisa apa setelah lulus SMA. Iya, iya. Kan gitu toh, Mbak. Iya, betul. Kira-kira gitu. Oke. Rusuh kok Mbak, memang kalau yang kampus-kampus kecil lah baru rusuh lagi. Iya, soalnya aku ngelihat ada banyak banget ya, kedokteran tuh juga banyak sekali menjamur dan ya itu nggak, sedangkan yang besar aja untuk memaintain kualitas, menjamin menjamin bahwa lulusannya kompeten ya, apalagi kok dokter kan ada standar kompetensi itu jelas, ada ujian kompetensi dasar ya. Kalau nggak lulus nggak bisa jadi dokter, nggak keluar surat praktek gitu kan ya. Nah, ini gimana gitu, keilmuan yang lain begitu banyak orang yang merasa ahli kan, ini jadi sulit ya kan, lembaga sertifikasinya juga mungkin nggak jelas kayak gitu kan. Nah ini yang aku Iya. jadi curious. uh, Kalau di kita itu sebenarnya menurut Pak Butet, apakah budaya bahwa misalnya gini, saya tuh kalau kuliah di HI ya mestinya jadi diplomat, saya tuh kalau kuliah di aku administrasi publik ya saya mestinya jadi PNS, itu tuh masih ada nggak sih sekarang, Mas? Atau kita sudah cukup merdeka sebenarnya untuk membiarkan itu anaknya Pak Anu kuliahnya apa sekretaris jadinya MLM misalnya kayak gitu, sudah cukup menerima atau belum sih? Kukira Dari malah dari dulu kacamata malah sudah pendidik diterima, Mbak. sudah Kukira lebih malah dari dulu malah sudah jauh lebih menerima bahwa kamu sekolah di mana, kok kerjanya apa, nggak nyambung, ya nggak apa-apa lah gitu. Itu
Malah justru ketika saya anak-anak gitu, om-om saya, tante-tante saya, mereka juga sudah mengatakan, wes gak apa-apa lah, pokoknya gue sekolah, gue lulus, kerjanya apa ya engko mesti itu, pokoknya sarjana lah, kata-kata itu yang pokoknya sarjana itu yang menghancurkan kompetensi, karena yang penting kan gelar, ya Itu kan dia. Mbak, yang penting itu cuma gelar, kompetensi nomor sekian lah. Iya, 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 Bukan iya. bukan tentang kemerdekaan, tapi tentang ya tadi itu, sama seperti yang jenengan bilang Mbak, apa namanya? Orang baru lihat kampusnya di mana, gedenya kayak apa, mata kuliahnya gede-gede gitu, Mm-mm. tapi nggak lihat keahlian, nggak lihat Iya, gurunya saya siapa, pinter enggak gitu. iya. Iya. Oke, noted. Jadi Mbak memang Rosa ini tadi sudah masuk tuh mau Mbak. join, Mbak ayo Rosa kita ini, kita ajakin aja dia. Dia ini mm-mm. sebenarnya IT kampus juga. Aku kurang tahu sekarang detil apakah dia berhasil masuk atau berhasil masuk. Hai Nini. Hai Nini. Halo Ros. Halo Ros. Ikut mana nih mukanya? Rosa, boleh dong ceritain sekarang kamu ngerjain apa sih sebenarnya sama kampus-kampus itu? Halo? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan mukanya. Hai Min. Iya. Halo Ros. Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Bentar. Ini aku tuh buka laptop, buka HP. Ini suara dari yang HP apa yang laptop ya? Dari HP kali. Ini HP-mu malah nggak Oh, kelihatan ya loh ya. gambarnya. Aduh, aku nggak usah kelihatan muka deh. Orang aku Loh. pakai daster. Nggak usah. Gimana? Aduh. Ros, ya udah kalau nggak mau kelihatan mukanya ceritain dulu kamu sekarang Ya. sama kampus-kampus tuh kerjain apa sih? Iya. Aduh, seneng banget. Halo Mas Butet, aku Rosa nih. Aku di Jogja. Iya Mbak. Aku di LLDT 5 ya, berarti daerah LLDT 5, tapi aku bukan pegawai LLDT-nya. Iya Mbak. Oke. Di kampus mana Mbak? Enggak, saya di ini pengembang sistem informasi akademik sih, Mas. Ros, Nah, Jadi ngurusin tadi ada gitu ya? pertanyaan sebenarnya dia, tapi belum di replay. apa tuh? Kalau Yang di mana? tempatnya Mas, Kalau di di kampus tempat Butet, Mas Butet, Oke. Mm-mm. Monggo, Ros. Bisa Monggo. ambil lagi atau tidak gitu tadi Mbak? di tempat Mas Butet, mahasiswa yang boleh ngambil MBKM tuh yang udah semester berapa? Oke. Di peraturan rektor kami, ya ini setiap kampus punya otoritas beda-beda ya Mbak. Jadi di peraturan rektor kami itu yang boleh mengambil MBKM itu semester 5-6. Nah. 5 dan 6. Jadi kalau dulu mata kuliah inti kami berikan di semester 5-6, 4-5 gitu ya. Sekarang mata kuliah inti kami digeser ke semester 3-4 supaya nanti ketika masuk MBKM ya dikonversi mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah inti. Mata kuliah inti ya. Ros, Takutnya nanti kamu kan ada lulus. Gimana Mbak? Iya, jadi tadi siang, ini karena lagi hit-hitnya pendampingan pelaporan neofeeder yang genap 2021. Kan karena aktivitas mengajar dosen buru-buru kan, karena mau dihitung supaya bisa masuk ke sister itu. Jadi aku punya cerita, ada kampus, dia itu ada mahasiswanya tingkat akhir semester 8, ngambil MBKM, yang kemudian tapi dia juga punya KRS, ngambil skripsi. Nah, terus saya nggak tahu, ini mungkin masih bolongnya program MBKM ya. Mata kuliah yang dikonversikan, jadi yang dia ikut MBKM, kemudian nanti mata kuliah yang dikonversikan, itu adalah mata kuliah yang dia nggak lulus. Di semester-semester lalu dia pernah ngambil mata kuliah tapi nilainya jelek. Iya. Nah, terus semester ini dia ambil MBKM, terus dikonversi ke mata kuliah yang nggak lulus tadi itu, Mas. Pinter ya Mbak ya berarti ya. Oke. Terus sambil ngambil skripsi. Terus laporan MBKM-nya itu dijadikan sebagai skripsinya. Oh my God. Aduh, makanya sebenarnya banyak bolongnya. Nah, ini sebenarnya pengawasannya udah sampai mana sih?
program MBKM ini gitu. Dan kalau ditanyain itu melanggar tidak selama rektornya atau yang setingkat rektor ya kan, kalau di swasta berarti kan setingkat kalem ya, kepala lembaga LLDikti itu ya, itu mengizinkan ya nggak apa-apa toh. Misalnya kalau ya tadi itu UGM mau membebaskan skripsi tapi bentuknya karya paten gitu, misalnya kalau yang di teknologi apa ya, teknologi tepat guna bikin sepeda listrik gitu, dia bisa bikin sepeda listrik nggak usah pakai skripsi kan bisa gitu, kalau di UGM kan gitu. Nah itu kan tergantung rektornya. Nah kalau di swasta saya kira tergantung pada keputusan dari kepala kopertisnya itu. Saya terus jadi aku suka gabung di grup Telegram itu, apa diskusi-diskusi operator PDDikti itu juga Mas Butet. Jadi ada juga kampus yang, makanya tadi saya tanya, kalau udah MBKM apakah masih boleh punya KRS normal? Kalau secara aturan Pak Nadiem kan enggak ya, karena sudah dikonversi jadi 20. Kalau tempat Mas Butet tadi boleh ambil mata kuliah juga, tapi maksimal 4 SKS. Karena memang aturan di Neo, maksimal satu mahasiswa kan ambil 24 SKS per semester. Nah, yang terjadi ada juga nih, dia ambil MBKM, dikonversi menjadi 20 SKS, terus KRS normal dia juga ambil banyak. Jadinya hebat sekali, itu bisa lulus 3 tahun atau 2,5 tahun kalau kayak gitu. Iya ya, karena terpenuhi 140 MBKM-nya sendiri udah 20 SKS dia. Terus dia KRS normalnya di semester itu juga biasa aja gitu. Loh kan aku kalau KKN kan paginya aku kuliah, KKN ku cuma malam doang. Jadi KRS normal dia juga punya 20 gitu. Jadi satu semester 40 SKS diambil. Gila. Gitu. Ya kalau itu nggak boleh. Kalau sampai 24 kan nggak boleh toh, karena di SNDT ya, pada dasar pendidikan tinggi itu kan jelas bahwa mahasiswa normal mengambil 19 sampai 20 SKS. Bagi mereka yang mampu maksimal 24 SKS kan. Iya. Jadi kalau di tempat saya nggak ngisi KRS normal, ngisinya KRS MBKM. Harusnya begitu ya. Punya MBKM tapi ngisi KRS normal itu ya sudahlah, anomali itu gitu. Jadi ngisinya itu nanti setelah dia pulang, dia bikin laporan, dia ditanyain, kalau di tempat saya ya, gugus penjamin mutunya itu yang kerjanya keras, karena gugus penjamin mutu akan menanyai satu persatu, kamu di sana ngapain? Kamu bisa apa? Nah itu yang dia yang akan mengkonversi ke mata kuliah apa. Jadi bukan mahasiswa yang milih, aku minta ini dikonversi, ini dikonversi, ini dikonversi, kayak gitu. Yang memutuskan adalah di tingkat prodi, kalau di tempat saya. Jadi memang akhirnya gugus penjamin mutu yang harus ngontrolin semua itu. Terakhir yang agak berat yaitu apa namanya, KKN itu. KKN karena wajib, saya ada 189 mahasiswa harus dikonversi satu persatu. Ya operator di tempat kami yang kerepotan. Ya? Sampai sekarang juga belum selesai. Yang lain KHS sudah keluar, ini yang MBKM belum. Rosa. Berarti saya bisa dong. Bisa minta tolong Mbak Rosa nih. Vivi juga bisa minta tolong Mbak Rosa ini terkait dengan sister ini. Ada operator sister loh ini loh. Bisa banget. Ros, kamu kan sudah sekian tahun bergelut dengan kampus-kampus ya, walaupun mungkin di sistem informasi ya, Ros. Nah, dengan dunia yang sekarang ada kurikulum merdeka ini, apa yang fenomena apa yang kamu amati dari mahasiswa masa kini, Ros? Ada perubahan nggak? Atau kampus masa kini gimana, Ros? Ya itu, seperti yang ceritanya Mas Butet tadi. Jadi dia mempergunakan dengan alasan saya ikut MBKM ya Pak. Padahal ya dia nananina di luar gitu. Masa MBKM di mana? Saya magang di toko. Ternyata itu toko budenya kayak gitu-gitu. Nah itu yang nggak bisa Mbak di tempat kami ya, karena bisa, ya? Karena semuanya itu harus menggunakan MOU dan kontrolnya memang ada di tingkat program studi. Di IKU 5 memang kan IKU 5 atau IKU 4 ya, saya lupa, itu pokoknya kan harus memperbanyak implementasi kerjasama dengan mitra. Nah, maksudnya MBKM kan satu, mitranya bertambah, yang kedua pengalaman mahasiswa juga bertambah. Nah, kalau gitu berarti kampusnya yang bobol itu, kampusnya yang tidak paham bahwa
Betul. harus tetap dikontrol. Merdeka, bebas, tapi ya terkontrol lah, nggak terus segele-gele gitu. Atau dia bilang, Oh, Iya. saya mau riset independen, ya riset independen itu setelah ngomong-ngomong. oke. Di tempat saya juga nggak berlaku itu kalau riset independen, Mbak. Seru banget ternyata ngobrol-ngobrol sama Mas Butet dan Rosa juga tadi sempat join di akhir-akhir tentang bagaimana sebetulnya penerapan MBKM. Ada ternyata udah hampir 1,5 jam juga obrolan ngalor ngidul ini. Saya yakin sebetulnya masih ada yang punya banyak pertanyaan. Jangan lupa teman-teman HIPA Valley Talks kalau nanti setelah selesai ini masih direkam sebagai IGTV, Instagram TV yang akan tayang di lamannya HIPA Valley. Jadi masih bisa diakses kapan saja, termasuk juga akan diupload di YouTube supaya bisa ditonton kapan-kapan. Mungkin 2-3 pertanyaan terakhir nih, Mas Butet, Mbak Rosa juga mungkin nanti bisa kasih masukan. Sebetulnya di zaman yang ada sekarang ini dengan MBKM dan sebagainya ini, kita udah siap belum sih, Mas? Baik dari mahasiswanya maupun dari kampusnya. Ataukah memang kita ya udah kalau kita nunggu siap nggak bakalan siap, atau sebenarnya kita harusnya nunggu beberapa tahun lagi. Gimana, Mas? Ya kalau kampus besar siap, karena sumber dayanya siap. Dan mereka paham bahwa ini kan bukan sekedar bebas merdeka gitu ya. Tetapi tidak benar-benar bebas, tapi terkontrol gitu. Ada garis-garis yang harus dicapai. Tapi kalau kampus-kampus kecil, yang mana saya juga paham betul ada banyak kampus kecil yang mereka tidak punya dosen, tetapi punya nama dosen, itu yang berat. Jadi ada fenomena gini, Mbak. Kampus prodi itu kan minimal 6 dosen. Aturan di Ban PT kan 6 dosen. Nah, dia nggak punya 6 dosen. Dia membeli ijazah orang yang punya S2. Ah, iya. Betul. Paling banyak ini di S2 manajemen. Sorry ya, saya mengatakan prodinya. S2 manajemen itu kebanyakan mereka yang lulus. Mereka yang punya prodi manajemen di kampus-kampus kecil, mereka kan nggak bisa bayar pegawai setiap bulan. Karena jumlah mahasiswa juga kecil. Yang mereka lakukan adalah mereka membeli dari orang-orang yang punya ijazah S2. Sini ijazahmu tak beli, seharga misalnya, kamu sekolah habis berapa? 25 juta, ini tak bayar 25 juta ya. Kamu, namamu tak pakai di kampusku, tapi aku nggak harus gaji kamu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kampus-kampus yang begitu tuh pasti nggak paham mereka. Iya. Mau ditekan, oh ya sudah. Mau juga kalau misalnya datang ke kampus yang ngajar dosennya cuma 2, itu lagi. Nah, itu pasti nggak akan mampu. Tapi kalau di kampus yang besar, yang mereka punya dosen agak kuat, banyak, saya kira sih mampu. Tapi kalau yang kampus-kampus kecil, terlalu dini untuk bisa menerapkan. Termasuk juga mungkin kampus-kampus di luar Jawa, apalagi mungkin ya, Mas Butet ya. Ya kalau MBKM-nya mau pertukaran mahasiswa nggak apa-apa, karena kan mereka pasti pilihnya ke kampus yang lebih bagus toh. Itu mereka bisa pertukar loh. Tapi kalau magang, studi independen, terus wirausaha, yes, macam-macam itu yang akan jadi masalah besar. Baik. Tadi kita ngobrol juga termasuk tentang sistem sistem di kampus atau sistem di universitas, ada Scopus atau ada standar kompetensi dosen dan sebagainya yang notabene kalau saya boleh bilang sebenarnya belum merdeka banget sebenarnya. Kalau menurut Mas Butet, apa yang masih mesti diimprove nih dari dunia pendidikan tinggi, terutama secara umum lah, Mas? Mungkin kalau nggak spesifik tentang profesinya, tapi apa sebetulnya yang perlu dimajukan lagi? Apakah kurikulum merdeka ini akan menjawab? Saya kira bagus kok. Yang perlu adalah bahwa semua dosen, semua pengajar itu paham bahwa paham proses kampus merdeka dan paham output yang diingini oleh kampus merdeka. Kalau enggak ya nanti jadinya itu tukaran antar dosen, pertukaran mahasiswa dan tukaran antar dosen tadi itu, karena tidak saling memahami. Kurikulum digeser, kan kalau dulu kan ya gapnya adalah dulu mata kuliah inti ada di semester 3, 4, 5. Awal mata kuliah antar. Nah, sekarang kan awal saja sudah mata kuliah inti. Mereka pasti ngomong zaman dulu yang terutama yang associate professor itu atau profesor dulu aku tuh ada gitu kan berapa Mbak? Yang berarti itu yang Oke deh. Terakhir sebelum kita tutup live kita malam ini, Mas, boleh nggak dirimu
mendefinisikan sebetulnya merdeka belajar yang sesungguhnya menurutmu secara ideal itu seperti apa? Ya, harusnya mahasiswa itu ketika masuk dan memilih program studi itu benar-benar sudah punya visi yang besar. Jadi nggak lagi, aku kepengen ini, atau sudah yang penting aku masuk PTN. Tidak begitu. Karena ternyata setelah saya menjadi provider di kampus, saya menyadari bahwa setiap program studi itu punya kekhasan dan tujuan pendidikan yang berbeda. Bahkan dengan program studi yang sama. Administrasi publik di UPN dengan administrasi negara di UNER sama-sama kurikulum besarnya sama, tapi outputnya berbeda. Kalau di tempat kami tentu kajiannya kajian pertahanan keamanan, kalau di UNER mungkin punya kajian yang lain. Nah, itu yang harusnya sejak awal sudah dipelajari. Jadi bukan cuma aku kepengen teknik industri di mana, di kampus ini. Semua teknik industri di Indonesia tidak ada yang sama, punya output yang berbeda, punya jaringan yang berbeda. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya putra sudah mau kuliah, ya mulailah memikirkan bahwa punya kekhasan apa sih mereka, bergabung pada asosiasi yang mana, karena itu juga akan menggambarkan. Di keilmuan saya ada 2 asosiasi besar. Nah, asosiasi A dan asosiasi B itu punya cara pandang yang berbeda. Satu asosiasinya sangat Jerman, satu asosiasi sangat Amerika. Lalu itu saja sudah kelihatan berbeda. Jadi itu yang perlu dilihat. Baik, terima kasih banyak Mas Butet. Saya yakin saya sendiri banyak menambah wawasan malam hari ini karena ternyata memang kurikulum Merdeka ini sesuatu yang baru yang kita ketahui, walaupun di awal jualannya orang bilang nggak skripsi itu ya, yang tadi Rosa bilang. Mudah-mudahan dengan obrolan kita malam ini, teman-teman yang nonton juga punya bahan pengetahuan baru. Kalau ada anggota keluarganya yang mau masuk universitas, jadi tahu tadi kata Mas Butet, sebetulnya ada banyak pilihan yang bisa dibuat secara merdeka. Termasuk juga supaya dosen-dosennya semakin merdeka, universitasnya juga semakin merdeka dari sistem yang masih harus terus diperbaiki. Terima kasih banyak Mas Butet, terima kasih banyak Mbak sudah join malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa topiknya minggu depan adalah menjaga kedaulatan negara. Masih di topik Merdeka bersama HIPA Valley Talk. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you.